Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih banyak pada semua yang telah mengikuti mendengarkan Lagu Indonesia Raya dan Mas Bawaslu. Kemudian kami tim Kasep Kajian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Bogor mendapatkan konfirmasi dari pimpinan Bawaslu RI Bapak Rahmat Bagja. Sepertinya untuk seri pertama belum dapat bergabung, jadi mohon maaf kepada kawan-kawan peserta Bapak dan Ibu, tetapi tidak merubah substansi dari kegiatan ini. Kami hanya merolling, menggeser narasumber kita. Kebetulan memang kita akan ini kan adalah pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Yulianto. Baru tadi sore terkonfirmasi beliau mendadak tidak dapat memberikan materi karena memang ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk mempersingkat waktu, sambutan mohon kepada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Bapak Irfan Firmansyah, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kajian sengketa proses pemilu pada seri pertama hari ini. Untuk itu, Bapak Irfan Firmansyah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul mustaqim wala udwana illa ala zalimin. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan saya pimpinan Bawaslu Kabupaten Bogor, Pak Ridwan Arifin selaku Sohibul Bait yang punya ide dan gagasan pada acara yang dimulai malam hari ini, Ibu Nawitalia Apapio, Pak Haji Topik, dan Pak Burhanuddin, juga yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan kami dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pak Yulianto. Alhamdulillah yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Juga tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan para peserta pada kegiatan kajian sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten Bogor. Puji serta syukur tentunya terlebih dahulu kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kami Bawaslu Kabupaten Bogor bisa memulai kegiatan yang sudah digagas oleh Divisi Penyelesaian Sengketa yang dipimpin oleh Pak Ridwan Arifin beserta tim. Ini merupakan kegiatan bagi saya yang luar biasa, dan saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada
tim dari Divisi Penyelesaian Sengketa Kabupaten Bogor yang sudah menggagas acara ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya, kegiatan ini oleh tim diberi nama KASEP, Kajian Sengketa Proses Pemilu. Nah, tentu pertama mungkin pendekatannya Bogor itu adalah Sunda, dan ya Kararasep meureun gitulah, lalaki-lalaki di Bogor. Jadi menggunakan istilah bahasa Sunda yaitu KASEP, Kajian Sengketa Proses Pemilu. Nah, tentu tujuannya kegiatan ini adalah untuk memberikan dan paling tidak mensosialisasikan pendidikan politik kepada masyarakat, kemudian juga memberikan pemahaman yang lebih penting itu kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Bogor, tentang kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota dalam menangani penanganan sengketa proses pemilu. Kemudian sasaran pada kegiatan ini yang pertama adalah pelajar atau mahasiswa, anggota organisasi, baik itu kepemudaan masyarakat, ormas, dan juga masyarakat umum tentunya. Yang selanjutnya saya sampaikan bahwa peserta berdasarkan ini kira-kira berdasarkan laporan 127, mudah-mudahan bisa bergabung semua pada kesempatan malam hari ini. Dan yang terakhir, mohon izin Pak Yulianto, karena saya didaulat untuk membuka acara ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Irfan Firmansyah yang berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kajian sengketa proses pemilu pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, memasuki acara inti pada malam hari ini, langsung pada seri pertama untuk kajian sengketa proses pemilu. Malam hari ini seri pertama akan dimoderatori oleh Bapak Ridwan Arifin, anggota Bawaslu Kabupaten Bogor, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bogor. Untuk waktu dan tempat diserahkan sampai dengan selesai diskusi untuk mengantar kajian sengketa proses pemilu pada malam hari ini. Pada Bapak Ridwan Arifin, saya persilakan. Ya, terima kasih Om Purkon dengan Pak Ketua. Baik, alhamdulillah, syukurlah pada hari ini kita bisa bertemu di Zoom KASEP. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dan teman-teman hadir di sini pun juga itu bisa mendapatkan manfaat terkait dengan apa yang kita bicarakan di Zoom ini. Sudah panjang lebar bahwa alhamdulillah pembicara sudah hadir terkait pada hari ini dengan seri pertama, yaitu yang akan mengisi Pak Yulianto. Beliau lahir di Solo tanggal 26 Juli 1974. Pendidikan beliau yaitu SD Negeri 2 Depok, SMP Negeri 1 Depok, MA Ponpes Wali Songo Ponorogo. Terus beliau pun juga kuliah di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Pengalaman kerja beliau adalah koordinator kelompok kajian kebijakan publik lembaga advokasi masyarakat dan pengembangan umat, disingkat K3P strip Tampul pada tahun 2000 tahun 2022.
kemudian Staf Konsorsium Reformasi Hukum Nasional KRHN itu pada tahun 2003 sampai 2005. Kemudian beliau Koordinator Divisi Politik Konsorsium Reformasi Hukum Nasional itu pada tahun 2018. Selanjutnya beliau Wakil Ketua KRHN tahun 2009-2010 dan tenaga asistensi Bawaslu Republik Indonesia tahun 2010-2018, dan beliau sekarang diamanahi sebagai koordinator, sebagai anggota Bawaslu Jawa Barat, koordinator divisi penyelesaian sengketa. Pengalaman organisasi beliau yaitu relawan komite pengawas pemilu KPP, terus beliau aktif waktu mahasiswa di HMI Cabang Surakarta tahun 99. Selanjutnya itu pengurus Pusat Majelis Sinergi Kalam dan ISMI tahun 2004, dan pengurus Batko, koordinator koalisi masyarakat peduli pemilu pada tahun 2008-2011. Selanjutnya terkait dengan pemateri ini, alhamdulillah sudah hadir. Selanjutnya waktu dan tempat saya berikan itu 45 menit untuk memakan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini saya akan bagi dua. Setiap sesi akan dikasih kesempatan untuk bertanya itu 3 orang, dan sesi 2 itu juga seperti itu. Waktu dan tempatnya saya serahkan ke Pak Yulianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Sedianya saya ini memberikan sambutan karena yang akan menjadi narasumber keynote speaker pada gelaran perdana ini adalah pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bapak Rahmat Bagja. Jadi nanti mohon maaf apabila ekspektasinya mungkin tadi sudah terlalu tinggi, kemudian tiba-tiba berubah. Nah, ini sebelumnya saya sudah minta maaf bahwa apa yang kemudian direncanakan narasumber-narasumber yang sudah cukup baik, cukup berkualitas, nah ini kemudian harus tergantikan. Baik, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bogor, hadir lengkap di sini juga teman-teman panitia. Untuk menyingkat waktu, saya akan lanjutkan saja dengan para partisipan semua. Terkait dengan kegiatan ini, memang kegiatan yang pilot project, kegiatan yang baru, dan ini luar biasa menurut saya. Ini memberikan ruang bagi kita untuk berkreasi bagaimana meningkatkan diri kita dalam proses penyelesaian sengketa pada satu sisi, kemudian juga mensosialisasikan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa kepada publik, kepada masyarakat pada sisi lain, meskipun dalam kondisi pandemi yang sangat rentan bagi kita untuk bergerak dan berkumpul pada suatu ruang karena ada social distancing ini. Kita dibatasi dengan hal-hal tersebut, tetapi dengan cara seperti ini kita bisa berinteraksi, bertukar pikiran, dan lebih jauh lagi bisa melihat dan meneropong ke depan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks untuk menciptakan keadilan, untuk membangun budaya demokrasi, ya khususnya di kegiatan elektoral kepemiluan ini. Nah, teman-teman sekalian, para partisipan yang saya hormati di sini, rata-rata saya lihat juga ada penyelenggara pemilu, sebagian juga dari masyarakat umum ya. Nah, ini ada hal yang saya kira pada sesi awal ini akan saya coba untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas ini. Jadi kalau pada ruang yang
lain itu ada sekolah kader untuk pengawas partisipatif. Nah, di sini kira-kira mendorong adanya kelas, adanya aktivitas kajian mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu, yang ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan berseri nanti tahapan-tahapan yang sudah disiapkan oleh panitia. Kenapa ini penting? Saya melihatnya berbicara jauh ke depan, bahwa penyelesaian sengketa pemilu sebagai sebuah proses atau mekanismenya hari ini masih tumpang tindih, masih terlalu banyak ruang yang terlibat ya banyak tangan dalam proses penciptaan keadilan pemilu. Keadilan dalam ruang pemilu ini bisa ditempuh melalui mekanisme penanganan pelanggaran, mekanisme penyelesaian sengketa, kemudian ini nanti ada lagi sengketa TUN, ada lagi kemudian perselisihan hasil pemilu. Ini mekanisme yang tersedia. Dan bagi masyarakat umum, persoalan-persoalannya ini tidak terlalu jelas. Sebetulnya ini perbedaannya di mana antara istilah-istilah mengenai pelanggaran, kemudian sengketa, perselisihan, lalu di luar mekanisme itu berbicara tentang adanya konflik, kemudian nanti konsekuensinya ada administrasi, ada pidana, ada sengketa proses, sengketa TUN. Ini pernah kami mengalami pada saat mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR ketika proses berjalan, kemudian saat itu pembahasan RUU Pemilu. Di RUU Pemilu, kemudian di situ ada salah satu yang sudah berjalan, kemudian salah satu anggota yang menanyakan, ini gimana ceritanya Bawaslu ini kok kemudian ada aneh-aneh saja. Kok ada sengketa TUN, pemilu, ada sengketa apa semua. Padahal itu justru merupakan kebijakan hasil kerja dari para pembuat kebijakan saat itu, DPR dan pemerintah mendesain adanya hal tersebut. Kemudian Bawaslu menerjemahkannya ke dalam peraturan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Nah, dalam perkembangannya, ini kemudian menjadi ruang penyelesaian sengketa proses pemilu ini menjadi ruang untuk proses pemulihan kondisi keadaan ketika ada hak-hak konstitusional, hak politik peserta yang tercederai. Maka muncullah di situ penerjemahan antara sengketa antara peserta dengan penyelenggara dengan sengketa antar peserta. Dari yang tadi disampaikan oleh moderator, ya kalau disingkat dari kurikulum vitae saya adalah sebelum di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, saya pernah terlibat di Bawaslu Republik Indonesia sebagai tim asistensi. Kemudian sebelumnya lagi di Lembaga Pemantau Pemilu bersama teman-teman di Pemantau Pemilu, ICW, kemudian Formapi, lalu ada KIP, ada SPD dan lain-lain. Ya perlu juga kami bergabung di KMPP. Saat itu saya mewakili KRHN. Jadi ada gambaran-gambaran yang mungkin ya pada saat awal-awal proses ini saya ikut menyaksikan bagaimana pergerakan sengketa yang awalnya ini tidak begitu jelas. Sengketa itu hanya sebagai bagian bahwa di dalam proses pemilu, penanganan pelanggaran, situ ada yang disebut dengan sengketa. Lalu ini kemudian penerjemahannya menjadi agak rumit. Lalu muncul semakin jelas pada pemilu atau pilkada di tahun 2011 itu ya. Ini mulai semakin jelas adanya sengketa, lalu diterjemahkan sengketa itu dengan gambaran yang definisi yang umumnya sengketa.
Nah, ini makin berkembang, maka kemudian sekarang sengketa sudah mendapatkan ruang dan pemahaman yang lebih utuh dari para peserta, dari masyarakat, pun oleh para penyelenggara pemilu itu sendiri. Kemudian ini menjadi pilihan. Nah, sengketa ini kemudian menjadi dari yang awalnya itu adalah kewenangan sisa, residu, kemudian bergerak terus dan saat ini menjadi kewenangan mahkotanya Bawaslu. Karena di penyelesaian sengketa inilah kemudian posisi Bawaslu bisa memutuskan sebuah perkara, sebuah persoalan yang situ bersifat final dan dapat dilaksanakan bahkan wajib sifatnya oleh penyelenggara pemilu atau para pihak. Ini pentingnya awalnya di situ. Tetapi definisi mengenai penyelesaian mengenai sengketa pemilu ini masih terbatas kepada sengketa antara peserta dengan penyelenggara atau antar peserta yang diakibatkan dikeluarkannya keputusan KPU. Jadi sengketanya sendiri itu apa tidak jelas. Dia definisinya langsung menunjuk kepada subjek siapa dengan siapa, akibat apa. Tapi yang didefinisikan dengan sengketa sendiri menjadi kurang begitu jelas dan ini pada satu sisi akan merepotkan yang dimaksud sengketa untuk memisahkan antara sengketa, pelanggaran, perselisihan ini sebetulnya seperti apa. Di sisi yang lain ini memberikan ruang bergerak yang lebih bebas bagi Bawaslu untuk menerjemahkan mana yang dimaksud dengan sengketa, bagaimana hukum acaranya, karena undang-undang memberikan ruang guidance bagi penyelesaian sengketa ini sangat minim. Soal waktu itu hanya tidak melebihi dari 14 hari misalnya, ya tidak lebih dari 12 hari. Kemudian soal caranya itu melalui kalau pemilu mediasi, kalau mediasi gagal bergeraklah ke ruang adjudikasi, kalau pemilihan melalui musyawarah untuk mendapatkan mufakat, lalu bersifat terbuka dan bertanggung jawab untuk pemilihan. Ya, bersifat final kalau kemudian di pemilu. Nah, ruang ini yang kemudian diterjemahkan hukum acaranya pada ketentuan yang terakhir, kemudian diamanatkan, berikan kepada Bawaslu ya ada kewenangan eksekutif untuk menyusun peraturan lebih lanjut disusun dengan peraturan Bawaslu. Ini ruang yang luas sekali. Nah, tetapi penjelasannya seperti itu. Di lapangan ya kalau kita mau akui ini masih banyak beberapa hal yang rancu bagi para penyelenggara sendiri untuk membedakan mana pelanggaran, mana sengketa, mana yang harus diselesaikan melalui jalur mediasi atau musyawarah, mana yang harus melalui mekanisme kajian, karena ini terkait dengan pelanggaran itu. Nah, ini perdebatan atau kondisi di lapangan yang saya kira perlu dipertemukan. Lepas dari persoalan normatifnya, persoalan regulasinya, saya memandang dari pengalaman yang terjadi di lapangan, kalau kita berbicara secara normatif, prosedural, ini sebuah pelanggaran. Maksud saya unprosedural, yang dikerjakan oleh penyelenggara pemilu di lapangan ada yang unprosedural. Menyelesaikan persoalan tetapi tidak sesuai dengan hal yang ditentukan. Cara-caranya berbeda. Sudah jelas pelanggaran. Karena pelanggaran, karena ada aturan yang tidak dilaksanakan atau yang tidak sesuai pelaksanaannya. Tetapi teman-teman di lapangan menyelesaikannya tidak melalui mekanisme itu. Ini diajak bermusyawarah, dipertemukan, lalu dicarikan jalan keluarnya, disepakati. Ini unprosedural. Kalau kita bicara soal prosedur. Hal yang menarik adalah para pihak ini mau diajak ketemu, mencari solusi, dan bisa ketemu solusinya, dan menerima hasil kesepakatannya itu. Persoalan selesai.
Padahal kalau kita bicara normatif, ini mestinya persoalannya adalah persoalan pelanggaran yang di situ ada proses membuat kajian. Di dalam membuat kajian di situ ada ruang bagi Bawaslu untuk memintai keterangan dan tidak ada ruang negosiasi, tidak ada ruang untuk mensepakati. Sepenuhnya merupakan keputusan Bawaslu atau Panwaslu. Apakah ini melanggar sehingga dijatuhi sanksi atau ini tidak melanggar sehingga bisa tetap berjalan dan ada pihak yang kemudian merasa dirugikan. Sehingga berbicara benar atau salah, diberikan sanksi atau tidak. Kalau itu diberikan sanksi, maka si pelapor ini akan merasa dimenangkan, si terlapor dikalahkan, dan sebaliknya. Tetapi teman-teman menyelesaikannya ini dengan cara diajak bermusyawarah dan ketemu solusinya. Nah, menurut saya ini menarik. Bagaimana kemudian mekanisme penyelesaian sengketa, mekanismenya, yaitu musyawarah atau mediasi, ini digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara pemilu atau untuk menangani hak-hak politik para peserta pemilu yang merasa haknya tercederai. Sehingga mekanisme penyelesaian tadi, mekanisme musyawarah atau mufakat ini, untuk mufakat atau mediasi ini dapat menjadi pilihan bagi para pihak untuk memulihkan keadaan, untuk menggapai keadilan yang di situ memunculkan adanya win-win solution. Tidak ada yang merasa disalahkan, tidak ada yang merasa mutlak untuk diberikan sanksi, dijatuhi sanksi. Dan yang terpenting adalah ini bisa berjalan, dan saya kira ini sangat sesuai dengan asas negara kita, Pancasila, yaitu musyawarah. Ya, musyawarah. Nah, ini muncul itu. Nah, ini bagaimana? Nah, saya kira ini ke depan mestinya bisa jadi pilihan. Tetapi hati-hati memang harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian pilihan ini akan membuat ruang 8A6, akan membuat ruang transaksional dalam proses penyelesaian perkara-perkara yang ada. Oleh karena itu, ada baiknya kemudian dibatasi hal-hal mana yang bisa diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, mana yang harus diselesaikan melalui mekanisme ada adjudikasi atau pembuktian. Jadi kalau sekarang ini dibagi, mekanisme musyawarah itu hanya dikenal di ruang penyelesaian sengketa pemilu, untuk lainnya masih menggunakan mekanisme persidangan atau proses-proses pembuktian. Nah, ini harus dibagi. Kira-kira perkara yang mana yang bisa kemudian diselesaikan melalui mekanisme musyawarah. Ini PR kita ke depan untuk memilah, tetapi sebagai sebuah pilihan saya kira sebelum sampai ke sana, opsinya adalah membongkar tentang definisi penyelesaian sengketa itu. Atau tidak usah tidak memperdebatkan mengenai definisi dan mengkotak-kotakkan antara ini pelanggaran, ini sengketa, tetapi kita melihat ini sebagai persoalan hukum pemilu yang mana dapat diselesaikan melalui musyawarah, yang mana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme persidangan atau adjudikasi. Saya kira itu pilihan-pilihan yang akan baik, karena pemilu ini mensyaratkan adanya ruang bagi para pihak untuk mengkomplain ketika haknya dirugikan, baik oleh peserta lainnya maupun oleh penyelenggara itu sendiri. Nah, ruang-ruang itu terbuka. Lalu mekanisme seperti apa yang kira-kira lebih pas, apakah saat ini sudah pas atau perlu kita perbaiki. Belum lagi kita berbicara mengenai para pihak, ya, dari subjeknya, kemudian juga dari siapa negara. Jadi terkait dengan objektum litisnya, ini adalah perkara atau persoalan hukum di dalam kepemiluan. Perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang muncul di dalam
proses pemilu tanpa kemudian kita sekat antara ini pelanggaran dengan ini sengketa, kemudian subjektum litisnya itu para pihaknya itu peserta, terutama peserta, kemudian juga dengan penyelenggara. Barangkali juga muncul di luar peserta, tetapi mereka merasa bahwa dirinya ini apakah dicatut ataukah semacam apa, yang ini kemudian bisa juga menjadi pihak. Ya, semisal saja pada pemilu yang lalu atau pilkada yang lalu, misalnya di salah satu kabupaten di Jawa Barat, di Cianjur, ketika orang merasa bahwa ada yang kampanye di properti milik pribadi tanpa izin, ya bentuknya baru pemasangan baliho atau APK, yang bersangkutan tidak terima. Tapi yang bersangkutan mengadukan kepada Bawaslu. Nah, ini lalu diajak, dipersoalkan. Bagaimana ceritanya kok bisa mengadu seperti ini, yang masang siapa dan sebagainya. Nah, ketika ini dipertemukan, kemudian diperjelas persoalannya apa, lalu di situ ada kesepakatan. Oke, ini kita pindahkan dari properti pribadi ke tempat yang di luarnya, meskipun pada posisi yang tidak jauh dari itu. Oke, deal, disepakati. Dan ini berjalan. Saya kira ini putusan yang adil yang kemudian menemukan solusi dari sebuah persoalan. Padahal kalau kita melihat secara normatif tadi, ya seperti saya sampaikan, ini unprocedural. Mestinya ini adalah pelanggaran, yaitu memasang APK tanpa izin di properti seseorang. Kira-kira begitu. Nah, saya kira dari kajian-kajian yang nanti akan dibuat secara serial ini, gambaran besarnya semacam itu, bahwa mekanisme musyawarah, mekanisme mediasi ini menjadi opsi untuk memunculkan keadilan ya dalam membangun demokrasi elektoral ke depan. Senyampang sekarang masih banyak pilihan-pilihan. Ya, sebagai wacana saya kira ini layak dikembangkan dan menjadi pilihan, dan ini sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yang banyak menyelesaikan persoalan-persoalan melalui mekanisme musyawarah desa, musyawarah kelompok, musyawarah organisasi, musyawarah daerah, musyawarah nasional. Ini biasa kita kenal, tetapi dengan definisi yang tidak jelas, dengan praktek yang berbeda-beda. Dan ini juga yang kita kenal, lembaga negara kita itu yang dulu menjadi lembaga tertinggi negara, itu sepertinya satu-satunya yang menggunakan frase musyawarah, majelis permusyawaratan rakyat, selainnya perwakilan dan sebagainya. Tetapi dalam prakteknya musyawarah ini dalam bentuk sidang, majelis bersidang itu. Nah, ini yang berbeda-beda. Sementara di ruang lain musyawarahnya merupakan rembuk bersama satu kelompok, tidak jelas siapa pihaknya karena untuk membahas sesuatu. Nah, jadi dengan berbagai ragam musyawarah yang berkembang di masyarakat, kita bisa mencari semangatnya, ruhnya, dan ini bisa digunakan dalam proses mendapatkan keadilan, membangun demokrasi elektoral, khususnya di Indonesia pada pemilu yang akan datang. Saya kira sebagai pengantar itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dapat feedback dari teman-teman sekalian. Saya memang belum menyiapkan materi khusus karena memang dijadwalkan pematerinya adalah narasumber tunggal adalah pimpinan Bawaslu RI, dan tadi saya coba untuk melakukan beberapa hal tetapi terkendala secara teknis. Demikian saya kira untuk sementara, nanti bisa kita lanjutkan di dalam proses diskusi. Mudah-mudahan ada feedback dari para partisipan bagaimana melihat ruang penyelesaian sengketa ini, tidak melihat pada kotak sengketanya, tetapi pada mekanisme
musyawarah atau mediasinya ini sebagai solusi untuk memulihkan kerugian politik, kerugian konstitusional para pihak yang terlibat di dalam pemilu. Demikian Pak Moderator, Pak Ridwan, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama untuk 3 penanya ya. Waktu dan tempatnya saya persilakan Kang Roni. Mangga Kang Roni, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah kita ketahui kan bahwa penyelesaian sengketa proses ini hanya peserta dengan peserta, kemudian peserta dengan penyelenggara pemilu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yulianto itu menarik sekali. Ini mungkin bisa berkembang antara peserta dengan pihak lain gitu. Hanya masyarakat. Nah, seperti misalnya ada sebuah kasus permasalahan pencatutan nama gitu. Nah, ke depan ini kan proses verifikasi partai politik, keanggotaan partai politik itu untuk partai politik yang sudah ada di parlemen ataupun tidak. Ini kan proses verifikasinya itu hanya bersifat administratif saja, tidak secara faktual. Nah, sebagai kasusnya, ini ada masyarakat itu namanya yang dicantumkan secara istilahnya tidak sah lah gitu, atau tidak sepengetahuan orang tersebut dicantumkan namanya ke dalam keanggotaan partai politik. Nah, mungkin ketika orang tersebut tidak memiliki kepentingan, itu tidak akan diketahui. Tetapi ketika memiliki kepentingan, seperti misalnya mendaftar sebagai penyelenggara pemilu, itu kan menjadi suatu hambatan. Nah, ini mungkin juga tidak menjadi suatu objek di dalam penyelesaian sengketa proses gitu. Ini itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu Pak Ali Mahyail. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Don Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kordip, PS Bawaslu Jabar. Kalau kita bicara sengketa pemilu, maka kasus yang menjadi sorotan publik ketika pemilu 2019 kemarin adalah soal napi koruptor yang kemudian didiskualifikasi oleh KPU dan kemudian melakukan sengketa ke Bawaslu. Dan akhirnya Bawaslu mengabulkan permohonan itu. Kasus kedua misalnya soal partai waktu itu kalau nggak salah Partai Bulan Bintang ya, yang juga didiskualifikasi oleh KPU, kemudian melakukan sengketa ke Bawaslu dan dikabulkan oleh Bawaslu sehingga menjadi peserta pemilu. Menjadi pertanyaan adalah kalau ketika itu KPU yang telah mendiskualifikasi tidak mau menerima putusan sengketa dari Bawaslu itu, apa yang langkah selanjutnya apa yang akan terjadi? Apakah Bawaslu bisa mensengketakan KPU gitu, karena tidak mau menjalankan putusan Bawaslu, putusan sengketa Bawaslu. Kemudian apakah ini sama misalnya dengan rekomendasi Bawaslu yang ternyata tidak dijalankan oleh KPU, misalnya soal pelanggaran TSM ya,
ketika Bawaslu menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran TSM dan calon kepala daerah itu didiskualifikasi, di Kutai misalnya, atau bahkan di Tasik sendiri begitu loh. Itu tidak dijalankan oleh KPU karena mereka berpedoman pada PKPU 25 kan, soal bahwa mereka itu juga punya hak untuk meneliti pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga tidak dijalankan oleh KPU rekomendasi itu. Padahal kan esensinya sama, itu putusan Bawaslu. Kenapa yang satu ini dijalankan, yang satu tidak? Dan ketika tidak dijalankan, tidak ada sanksi apa-apa. Kita nggak bisa mempersoalkan itu gitu. Nah, kalau seandainya misalnya dalam kasus napi koruptor tadi tidak dijalankan oleh KPU, hasil itu apa yang terjadi? Itu pertanyaannya, Pak Moderator, pertanyaannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali, Pak Ali. Baik, selanjutnya Kang Ucu atau Pak Ucu? Encu ya. Waktu silakan Pak Ucu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih lebih ke pertanyaan mendasar sebenarnya Pak. Jadi saya pengen lebih spesifik minta perbedaan antara sengketa proses pemilu dengan sengketa hasil pemilu gitu. Dan apakah Mahkamah Konstitusi atau MK itu bisa menangani sengketa proses pemilunya? Karena kan kita mengingat biasanya kasus itu hanya di hasilnya aja gitu, tanpa jarang gitu kalau ada di proses ya sengketanya. Kadang tuh hanya ada di hasil gitu, yang digugatkan ke MK. Mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucu. Luar biasa ini untuk tiga penanya. Yulianto, mangga dan waktunya dipersilakan. Kita tegakkan